Fala yakfi, maka tidak cukup. Ayyamussahul ma'u bila jiryani, maka tidak cukup itu ketika kita membasuh muka, membasuh tangan itu, yaitu air menyentuh wajah kita atau tangan kita bila jiryani, tanpa air itu mengalir, maka tidak sah. Sehingga ketika dia berwudu masuk waktu salat, maka wudunya sah. Tapi kalau sebelumnya waktu salat kemudian berwudu, maka wudunya tidak sah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang masalah wudu ya, dalam kitab ya, Fathul Mu'in. Baiklah pemirsa, kita akan baca ya, kitab ini tentang pembahasan tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal, fi syurutis sholati, tentang syarat-syarat salat. Asyartu, adapun yang dimaksud dengan syarat, ma yutawaqqafu alaihi sihhatus sholati, yaitu sesuatu yang ditunggu atas syarat itu untuk sahnya untuk melakukan salat. Walaysa minha, akan tetapi syarat itu bukan termasuk dalam golongan salat, tetapi syarat itu adalah dia berada sebelum kita melakukan salat, makanya dikatakan ditunggu ya untuk melakukan kesahnya salat. Wa quddimatis syurutu 'alal arkani li'annaha aula bitakdim, maka dalam pembahasan ini didahulukan tentang syarat atas rukun-rukun, karena sesungguhnya syarat-syarat itu lebih pantas untuk didahulukan ya. Syurutus sholati khamsatun, adapun syarat-syarat salat ada 5. Ahaduha, yang pertama adalah taharatun an hadatsin, yaitu suci dari segala hadas, wa janabatin, dan suci dari junub ya. At-taharatu lugatan, adapun tahara menurut bahasa adalah an-nadhafatu, yaitu bersih. Jadi tahara ini menurut bahasa itu mencakup semua dalam pembahasan tentang kebersihan, tentang kesucian. Jika kita mengambil pembahasan tentang tahara ini termasuk dalam dua, mencakup dalam dua pembersihan. Yang pertama adalah tahara membersihkan dari najis jinsiyah. Yang kedua adalah membersihkan dari jenis ma'nawiyah. Yang sangat berbahaya adalah najis ma'nawiyah. Kemudian yang pertama adalah tahara ini menurut bahasa adalah membersihkan dari najis jinsiyah. Apa yang dimaksud dengan najis jinsiyah adalah najis yang harus dibersihkan apabila dikena oleh misalnya pakaian ya, najis darah, bangkai dan lain sebagainya, atau yang dikena oleh tubuh, maka itu semua harus dibersihkan. Itu namanya najis jinsiyah. Yang kedua, tahara menurut bahasa adalah membersihkan najis ma'nawiyah. Ini najis ma'nawiyah yang sangat berbahaya, yang paling sulit untuk dibersihkan daripada najis jinsiyah tadi yang dikena oleh badan seperti darah. Mana itu najis ma'nawiyah yang susah dibersihkan, dan ini termasuk dalam syarat salat, harus dibersihkan juga. Apa itu? Ar-riya'u, yaitu riya, wal ghadabu, marah, hakat, dengki ya, hasad, iri hati, harsun dan rakus, dan itu semuanya penyakit-penyakit yang dimana menggorogoti hati itu masuk dalam tahara, yaitu najis ma'nawiyah, dan itu harus dibersihkan juga ketika kita ingin melakukan sholat, dan itu yang paling sulit sekali ya, yang paling sulit untuk dibersihkan. Maka
Nadhafa at-tahara menurut bahasa ini adalah membersihkan dari najis jinsiyah yang dikena oleh pakaian atau badan atau tempat salat, dan yang kedua membersihkan hati kita dari najis ma'nawiyah. Itulah tahara menurut bahasa. Kemudian wasyar'an, adapun tahara menurut syariat adalah fi'lu ma tustabahu bihis salatu, adalah suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu bisa kita melakukan salat, ya, seperti apa? Wudu, mandi wajib, membersihkan najis, dan kemudian menyamak, ya, ada nanti pembahasan tentang menyamak. Ini adalah empat wasilah yang dapat kita melakukan salat, ya, wudu, mandi wajib, ya, tayamum, ya, kemudian membersihkan, ya, najis. Kemudian dari tadi ini, ya, ada 5 wasilah ini, maka ini penggunaannya untuk melakukan itu harus menggunakan air, apalagi tanah yang berdebu, kemudian alat-alat untuk menyamak, ya, kemudian, ya, menggunakan batu untuk istinja. Maka itu adalah alat-alat yang dipakai untuk melakukan hal-hal tersebut. Fal'ula, yang pertama, at-taharatul anil hadas, yang pertama untuk membersihkan hadas adalah al-wudu'u, yaitu berwudu. Ya, wudu adalah tangannya, kemudian kepalanya, kemudian kakinya, maka butiran-butiran air yang jatuh dari basuhan wudunya itu jatuh bersama dengan dosa-dosa kecilnya. Maka ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, maka orang-orang yang selalu melakukan sholat, melakukan wudu, insya Allah akan dosa-dosa kecilnya akan selalu terkikis demi sedikit akan hilang dengan bersamaan dengan basuhan wudunya, dengan butiran-butiran mutlak. Ya, ulama kita sudah membagi air mutlak ini terbagi dari 7, ya, 7 air yang bisa dipakai dalam berwudu atau mandi wajib. Air 7 ini, air yang terbagi dari 7 macam air ini disingkat menjadi 2. Apa itu? Nazala minas samai au naba'a minal ardi. Ya, air 7 ini disingkat menjadi 2, yaitu air yang jatuh dari langit, kemudian air yang muncul dari tanah. Jadi air yang muncul dari langit itu misalnya air hujan, ya, air salju, air embung. Kemudian air yang muncul dari tanah seperti air sumur. Ya, yang pertama tadi adalah air mutlak. Kemudian gairu musta'malin. Ya, air mutlak ini tidak mustakmal untuk dipakai. Maksudnya tidak dipakai, sudah dipakai untuk, ya, pada pembasuhan pertama, kemudian dikena oleh air yang jatuh ke bawah tempat kita untuk membasuh anggota badan yang lainnya, kemudian air yang kita sudah pakai itu yang tetesannya jatuh ke bawah, ya, kemudian airnya yang jatuh itu sedikit, kemudian mau kita pakai, maka itu menjadi sudah airnya namanya mustakmal, ya, mustakmal. Ya. Fi raf'i hadasin, yaitu air mustakmal yang telah, ya, dipakai untuk berhadas, atau izalatin najasati, atau sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Wasaniha, yang kedua dari syarat, ya, wudu itu adalah jar'u ma'in ala udwin, yaitu mengalir air di atas anggota badan wudu, ya, anggota badan maksulin, anggota badan yang dibasuh. Fala yakfi, maka tidak cukup, ayyamussahul ma'u bila jiryani, maka tidak cukup itu ketika kita membasuh muka, membasuh tangan itu, yaitu air menyentuh wajah kita atau tangan kita, bila jiryani, tanpa air itu mengalir, maka tidak sah. Ketika kita membasuh tangan misalnya, air itu kita pegang, kemudian kita taruh di tangan, kemudian kita sapu saja, itu tidak sah pembasuhan, karena bila jiryani, air itu tidak dimakan mengalir. Ya, maka syarat untuk membasuh anggota badan kita berwudu ini adalah dengan cara air itu mengalir. Ya, bagaimana cara mengalir? Maka di dalam berwudu itu ada praktek. Ya, salah satu kemuliaan atau lebih afdal ketika kita berwudu yaitu air yang mengalir. Ya, misalnya seperti ini, kita genggam dua tangan kita, kemudian air itu jatuh, kemudian
kita kasih mengalir ke bawah, kemudian kita usap, itu sudah memadai, itu sudah sempurna itu. Ya, dengan cara air itu mengalir. Seperti wajah kita ambil kemudian diusap wajah, air itu mengalir, kemudian kita usap keseluruhan, maka itu dinamakan mengalir. Jadi tidak mengalir air itu ketika kita letakkan di tangan air, kemudian dikasih begini, ya kemudian kita usap, itu namanya tidak mengalir. Maka tidak cukup, tidak memadai. Maka syarat penggunaan air itu adalah jar'u ma'in ala udhun, yaitu mengalirnya air di atas anggota badan yang diusap berwudu. Ya, kemudian wasali suha yang ketiga, syarat wudu adalah alla yakuna alaihi alal udwi mughayyirul lil ma'i, yaitu tidak ada pada anggota badan wudu kita yang dapat mengubah air tagayyuran darang, yaitu perubahan yang sangat menyusahkan, ya, sehingga air itu sangat berubah, sehingga air yang berada di anggota badan kita ini bercampur dengan sesuatu yang sangat berubah. Misalnya syam'in seperti lilin, wadahni jamidin seperti minyak yang keras, minyak yang keras yang tidak mencair yang berada di anggota badan wudu kita, maka itu dapat mengubah air, ya, yang berada di anggota badan kita. Wa ini hibrin seperti juga tinta pulpen, tinta spidol dan lain sebagainya, ya. Dan juga seperti cat permanen, cat minyak itu kalau berada di anggota badan wudu kita seperti tangan dikena cat permanen, maka itu dapat menghalangi air, ya. Kemudian wa khamisuha yang kelima syarat wudu adalah dukhulu waqtin lida'i min hadasin, yaitu masuknya waktu, ya, bagi orang yang selalu berhadas. Jadi kalau kita tidak punya penyakit, ya, penyakit penyakit yang sering kencing-kencing, atau penyakit yang sering keluar istihadanya, atau orang yang sering, ya, misalnya kalau ada orang yang sering kentu-kentu, ya, jadi kalau orang seperti ini, maka sah wudunya ketika dia berwudu nanti masuk waktu sholat. Seperti misalnya azan. Jadi kalau sudah azan masjid kemudian dia berwudu, maka wudunya sah. Karena orang seperti ini punya penyakit seperti kencing-kencing atau sering kentu-kentu, maka nanti dia berwudu ketika masuk waktu sholat. Jadi kalau orang yang tidak ada penyakitnya boleh sebelum waktu sholat, misalnya sholat duhur, dia mau berwudu jam 11 sebelum masuk duhur, dia boleh berwudu. Tapi ketika orang yang punya, ya, daimin hadas, yang selalu berhadas, yang sering kencing-kencing namanya silasing, atau yang sering kentu-kentu, maka dia syaratnya adalah ketika dia berwudu harus masuk waktu sholat, sehingga ketika dia berwudu masuk waktu salat, maka wudunya sah. Tapi kalau sebelumnya waktu salat kemudian berwudu, maka wudunya tidak sah karena dia punya penyakit, ya. Kaum muslimin, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa furuduhu sittatun. Jadi kita sekarang masuk dalam fardu wudu, ya. Yang fardu wudu itu sittatun, ada 6. Ahaduha, yang pertama fardu wudu adalah niyatu wudu'in, yaitu berniat wudu, ya, au adain, atau berniat, ya, menunaikan atau melaksanakan fardu wudu, ya. Au raf'i hadasin, atau berniat mengangkat hadas, ya, maka itu boleh. Saya berniat mengangkat hadas, maka itu sah niatnya, ya. Li ghairi da'imin hadasin, ya, bagi orang yang tidak punya, ya, orang yang selalu punya hadas, atau orang yang selalu, ya, orang-orang yang punya penyakit. Hatta fil wudu'il mujaddadi, sampai pada wudu yang diperbaharui juga, maka kita harus mengatakan, ya, saya berniat berwudu. Sesuatu yang dibolehkan untuk melakukan sholat, maka niatnya itu boleh mengatakan saya berniat berwudu, sudah sah. Saya berniat mengangkat hadas, ya, sudah sah, ya. Kemudian saya berniat untuk berwudu untuk melakukan sholat, itu sudah sah, ya. Kemudian, ya, niyatu fardhi wudu'i inda awwali ghusli juz'in minal wajhi. Jadi berniat berwudu itu ketika awal mula membasuh bagian dari wajah.
Jadi pertama kali ya air kena muka, maka disitulah kita berniat di dalam hati, apapun pertama kali yang dikena oleh muka kita, apakah itu dari pipi kanan, itu boleh tidak apa-apa. Ketika pipi kanan kita kena air, kemudian dalam hati mengatakan saya berniat berwudu, kemudian diusap, itu sudah sah ya. Tapi yang paling afdal ya, yang paling afdal adalah ketika pertama kali wajah kita kena air, itu adalah dahi ya. Kenapa paling afdal? Karena dahi ini yang dipakai kita sujud kepada Allah ketika sholat. Maka inilah yang paling afdal, kita sapu pertama kali kena air, kemudian dalam hati berniat. Contohnya misalnya seperti ini ya, kena air, kemudian dalam hati mengatakan saya niat berwudu, ya diusap sambil merata ya. Adapun batas kepala itu adalah yang dibasuh ya, muka itu ya, yang dibasuh adalah manabitis sya'ri, yaitu tempat tumbuhnya rambut kepala yang di atas, kemudian ya al-lihyani ya, dagu di bawah ya, antara gigi gerahan di bawah ini dua, kemudian ya di ujung telinga ada bundar, itu batas ya muka itu ya. Itulah yang wajib dibasuh ketika ya kita berwudu. Kemudian apapun, rambut apapun yang ada, bulu apapun yang ada di muka kita, maka wajib semua kena air. Kemudian apapun yang bukan dari wajah kita kemudian melengket di wajah kita, itu harus dihilangkan, karena bisa jadi itu menghalangi sampainya air ke muka kita ya. Kemudian ya wasaniha, yang kedua adalah gusli tahirin wajahu ya, yaitu yang kedua adalah gaslu ay zahir wajhi, yaitu membasuh wajahnya di ayatin, karena ayat ya Al-Qur'an fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian ya. Wahuwa, yaitu wajah, taulan, yaitu lebarnya adalah panjangnya, ma baina manabiti sya'i ra'sihi ghaliban wa tahta muntalihiyaihi, yaitu tempat tumbuhnya rambut kepala di atas, kemudian di bawahnya ya dua janggut ini ya, dua dagu kita, itu adalah batas membasuh wajah. Kemudian wasaliswa, yang ketiga ya fardu wudu itu adalah ghaslu yadaini, yaitu membasuh dua tangan, min kaffaihi, mulai dari telapak tangan, wa dhirahi, sampai dua ya siku, bi kulli mirfaqin, dari setiap siku, di ayatin, karena satu ayat. Jadi membasuh wudu itu membasuh tangan ya, itu melalui telapak tangan sampai siku, karena ayat mengatakan. Kemudian jika ada orang yang membasuh ya tangannya mulai dari siku sampai tangan, itu boleh ya itu boleh juga. Tapi yang paling afdal adalah ya membasuh tangan itu mulai dari kapun telapak tangan kemudian menuju ke siku, karena itu yang paling afdal ya. Kemudian warabiha, yang keempat adalah mas'u ba'di rasi ya, mengusap sebagian kepala ya, mengusap sebagian kepala, itu adalah kewajiban. Kemudian kesunahannya adalah mengusap semua ya apa yang ada di kepala ya. Wa khamis, wa yang kelima ya dalam pembahasan wudu ini adalah ghuslu rijlaihi bi kulli ka'bin, yaitu adalah membasuh dua kaki ya dengan semua ya setiap mata kakinya. Maksudnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Itu adalah rukun yang kelima dari rukun itu. Kemudian apapun yang berada di anggota badan, rambut, jari-jari, tambahan apa saja daging menumpang, maka itu semua wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Kalau misalnya ada orang ya yang dia lihat sering bahwa jari-jarinya jari-jari itu umumnya adalah 5, tapi dia melihat bahwa ada seseorang itu jarinya 6, maka itu wajib dibasuh ketika berwudu. Karena itu dalam beberapa kitab para ulama mengatakan sesuatu yang berada di anggota badan, yang di anggota wudu, itu semua wajib dibasuh. Apakah itu jari-jari tambahan, daging menumpang, apa saja, bulu ya yang lain
ya yang menempel di muka seperti tompel itu wajib semua dibasuh ya. Kemudian wasadisuha yang keenam dari fardu wudu itu adalah tertib. Kama dzukira sebagaimana yang telah disebutkan min taqdimi ghusli wajhi. Apa itu yang dimaksud dengan tertib adalah mendahulukan membasuh wajah, wal yadaini kemudian dua tangan, farrasi kemudian mengusap sebagian kepala, farrijlaini kemudian membasuh dua kaki sampai mata kaki. Itu ya, karena apa? Tidak tertib. Karena secara bersamaan tidak tertib. Maka yang sah adalah wajahnya. Karena itu yang paling pertama. Kemudian beda halnya jika ada orang yang berwudu, dia menyelam, itu beda. Tidak diperlukan tertib kalau kita berwudu menyelam. Jadi ketika ada orang menyelam kemudian dia berniat, saya berniat berwudu, maka itu sudah sah. Maka ketika menyelam itu tidak perlu tertib. Beda dengan tadi, ya ada yang basuh mukanya, ada yang basuh wajahnya, ada yang basuh kepalanya, ada yang basuh kakinya secara bersamaan, maka yang sah adalah mukanya saja karena harus melalui tertib. Ya beda tadi dengan menyelam, maka ketika menyelam itu tidak perlu dengan tertib. Ya jika ada yang menyelam ke bawah kemudian dia berniat saya berniat berwudu, maka wudunya sudah sah. Ya mungkin itulah pembahasan tentang hal-hal tentang syarat-syarat salat ya dalam mencakup tentang kebersihan nadhafah. Ya salah satunya syarat salat adalah wudu dan banyak lagi syarat-syarat salat yang lainnya ya, tapi dalam pembahasan ini ya hanya pembahasan tentang wudu saja. Mungkin apa yang kurang dari saya mohon dimaafkan, dan jika ada sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah dan apa yang kurang itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.